Jadi saudara, imam-imam atau orang-orang atau tonggak atau tiang ya, atau fondasi dalam satu keluarga itu ada bapak, ada ibu ya, ada suami dan ada istri. Karena itu saudara, suami dan istri ini harus kokoh, suami dan istri ini harus kuat, harus mengerti panggilannya ya, sebagai orang tua atau sebagai hamba Tuhan ya. Jadi hari ini saudara, saya lebih mungkin mengarah kepada suami dan istri, tapi tidak salah anak-anak muda yang hadir hari ini juga mendengarkannya, karena sebentar lagi ya saudara juga akan menikah, saudara akan punya keluarga, saudara akan punya istri dan saudara punya suami. Amin. Karena itu benar-benar mari dengarkan ini, karena ini tidak akan lepas dari kehidupan kita. Soalnya kasih itu ya, silakan. Makasih. Agak kencang aminnya di belakang. Maksudnya itu saya mengerti. Pak, udah lama kami berdiri di sini ya. Ya. Saudara, kalau saya memberkati pernikahan, maka saya selalu sampaikan bahwa pernikahan atau mengerti antara suami dan istri itu belajar bukan hanya waktu di konseling pranikah, bukan hanya waktu diberkati pada waktu menikah, tapi itu belajar suami istri, belajar untuk menjadi suami dan belajar untuk menjadi istri dalam rumah itu seumur hidup. Amin saudara. Ya, kalau kita belajar di perkuliahan saudara, ada batasannya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tapi saudara, untuk membuat keluarga, untuk membangun bahtera rumah tangga, itu belajarnya itu seumur hidup. Seumur hidup kita harus mempelajari karakter istri kita. Seumur hidup juga kita harus mempelajari apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada suami kita. Juga sebagai anak juga, bagaimana kita mempelajari anak-anak kita. Jadi itu, membangun bahtera rumah tangga atau keluarga itu adalah kuliah seumur hidup. Bisa katakan amin. Lihat dulu gambar itu bukan editan ya Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau selama ini saya pakai InShot itu memang editan ya. Kadang saya edit, saya ambil gambar, saya tempel ke gambar-gambar background yang lain, saudara. Nah, saudara, ini adalah gambar asli di atas ya, ini di Danau Toba ya. Kemarin yang kami kira kami tidak akan jalan liburan saudara untuk masuk tahun 2023 ini, ternyata Tuhan juga kasih kesempatan bagi kami ya. Dan jadi ini idenya Ibu Gembala ya, untuk berfoto seperti ini. Haleluya. Ganteng gak ya? Cantik gak? Hah? Iya. Cuma Lais Manjuntak yang lainnya cemburu. Yang beri tepuk tangan cuma 1 orang. Saya tahu karena cemburu semuanya. Amin saudara. Iya. Waktu saya kirim di WA grup sahabat Rehoboth Mama Kairos, tidak ada yang komen, tapi dibuka. Dalam hati saya, ini pada cemburu bapak-bapak ini. Ya. Biasanya apa yang saya umumkan situ langsung siap Pak Gem, iya Pak Gem, makasih Pak Gem. Kali ini sampai saya ngomong di WA grup pengerja saudara, tidak ada, dibuka, dilewatkan saja. Ini cemburu mereka ini. Amin. Haleluya. Ya, memang saya rindu semua sebenarnya kalau semua suami istri hadir ya di sini ya. Boleh kita diberkati. Memang ini bukan sesuatu yang harus sempurna. Hari ini kita dapat pelajaran ini saudara, ini hanya casing saja saudara. Nah, ini di keseharian kita selalu terjadi seperti ini. Resilience itu adalah kekuatan ya. Kekuatan dari sebuah pernikahan. Tidak heran saudara, hari ini saudara, angka perceraian, angka daripada broken home itu semakin meningkat, dan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang di luar Kristen ya. Kalau di dalam kekristenan yang diajari kita bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup sampai perceraian memisahkan. Kok diaminkan? Sampai maut memisahkan, bukan sampai perceraian memisahkan. Kok diaminkan? Itu Pak Naibaho mengikuti live itu. Yang menjawab tadi itu Mama Kairos.
Jangan diaminkan. Jangan kan udah jauh Pak Naibaho di sana, diaminkan. Ya. Oke saudara, pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Itu lagi live itu. Tadi saya lihat, nggak tahu masih ada nggak? Ya. Oke, next. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal 2 4 sampai 5, yuk kita baca ini. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. 3 2 1. Namun demikian, oh belum. Oke. Saya pingin kita bisa membaca semuanya. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5 ya. Ya, kalau ini terlalu kecil bisa dibuka Alkitabnya. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah ini kita akan bahas ini saudara. Nah yang saya buat tinta merah, saudara, ini adalah kalimat kuncinya ya dari pasal ini. Kasihmu yang semula, dan berikutnya di situ di ayat 5, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin saudara. Ya, ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Amin saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, next. Sebelum kita lihat satu persatu, mari kita lihat dulu kiat pernikahan bahagia itu. Kiat sebuah pernikahan bahagia, saya percaya kita mau menikah dengan orang yang kita doakan, atau kita menikah dengan orang yang sudah lama kita mungkin bangun hubungan ya, pacaran ya dengan seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah mungkin awal-awalnya itu penuh dengan kebahagiaan ya. Tapi nah seiring dengan kemudian sudah menikah, terkadang waktu itu juga mengubah semua kebiasaan-kebiasaan yang dulunya itu ada. Jadi kiat pernikahan bahagia itu yang pertama, tambah banyak suami. Jangan tambah banyak suami ya, jangan gantung ini. Tambah banyak suami istri, maksud saya begini, tambah banyak suami istri. Saya teringat satu video yang dikirim di di Facebook ya. Jadi begini, ada bule pergi ke Bukit Tinggi, ke Samosir atau Bukit Tinggi, saya kurang tahu. Mereka lagi naik dakor itu, ya naik dakor yang dibawa oleh kuda. Lalu jadi bule ini kan yang istrinya belajar bahasa Indonesia. Jadi apa dibilangnya? Suami, anjing suami, belikan aku satu. Belikan aku satu. Jadi ketika dibilangnya belikan aku satu, baru lega saya. Tapi begitu dibilangnya suami, maksudnya suaminya, dia ngomong sama suaminya, ini bule ini, perempuan ini, suami, anjing suami. Digantungnya di situ. Ya, bingung, anjing suami. Suaminya pun marah lagi. Berantem kali mulut kau itu. Ya, kukira kau bilang aku anjing, mau ku hantam mulutmu itu. Lantem kali kau, kan katanya kan. Jadi ini kadang-kadang dari cara dalam berkata-kata bisa saja nggak sampai pesannya saudara. Ini juga bisa menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Hal berkomunikasi itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, tambah banyak suami istri mau melakukan tindakan kasih, ada komanya. Jadi jangan gantung di tambah banyak suami, jangan ya. Tambah banyak suami istri mau melakukan tindakan kasih, tambah berbahagia pernikahan mereka.
Betul. Tidak melakukan tindakan kasih menyebabkan stagnasi dan mulai menurunnya kebahagiaan mereka. Tambah banyak mereka melakukan tindakan kebencian, tambah merosot kualitas pernikahan. Sebelum kita lanjutkan, ini simpan dulu. Saudara, kalau mau di dalam rumah tangga keluarga kita, semakin kita lengket, semakin kompak, semakin mesra, maka perbanyak melakukan kasih. Ya. Tindakan kasih, nanti kita akan berbicara di sana. Tetapi hari ini juga akan terjadi, ini akan menjadi rumah tangga yang ada di ujung tanduk yang bisa saja ya akan bermasalah atau mengalami a broken home. Nah, apabila setiap hari yang terjadi apa? Keributan. Setiap hari apa? Melukai satu dengan yang lain. Mungkin tidak memukul dengan tangan, tidak memukul pakai badan atau apa, tapi dengan kata-kata. Itu jauh lebih sakit daripada tindakan menyerang secara fisik. Jadi kalau ada dalam keluarga setiap hari buka mata pagi-pagi, diambil piring, meja, kalau udah seperti itu, saudara, yakinlah pasti akan ada lagi kata-kata, bukan hanya serangannya, pelurunya yang dilempar, granatnya yang dilempar, tapi akan ada kata-kata juga yang akan menyakitkan di sana. Yakinlah. Kalau seseorang dia emosi, bukan hanya pakai apa itu tadi, ekspresi yang dilakukan itu selalu dibarengi dengan kata-kata. Nah, saudara, mungkin nanti sore ya mulai baik, tapi besok ada lagi. Akhirnya apa? Yang tadinya cintanya itu sempurna 100%, kian hari menurun. Yang Tuhan mau waktu kita menikah suami dan istri, cinta kita semakin hari semakin dalam, semakin bobotnya naik sampai 100%. Bisa katakan amin, saudara. Ya. Sehingga apa? Mau apapun nanti kalau sudah seperti itu, apapun rupa-rupa yang akan menggoncang rumah tangga kita akan tetap kokoh. Kenapa? Karena ada kasih di sana. Istri mungkin melihat suaminya biasa saja, nggak banyak uang, hidup pas-pasan, menderita barangkali dengan suami istri, tapi karena melihat cinta daripada suaminya, sekalipun ada teman sekantornya menggoda-goda dia atau mungkin mengajak dia atau PDKT yang apa, dia tidak akan bisa tergoyah. Kenapa? Kasih sudah ditanam di dalam keluarga itu. Demikian juga suami seperti itu. Sekalipun mungkin dipandang istrinya mungkin ya biasa-biasa saja, ya menurut ukuran gak masuk nominasi barangkali, ya. Tapi Mama Kairos, Bapak Gabriel, sekalipun Ibu Gembala ini mungkin dipikir orang biasa saja, kurang cantik, cuma ya hitam ada manis-manisnya dikit, kan gitu. Tapi bagi saya Ibu Gembala ini orang yang sangat-sangat cantik di dunia ini. Gak tahu Ibu Gembala juga seperti itu ya. Nanti kita tanya. Ya, jadi lakukan tindakan kasih. Akhirnya apa? Pegangan tangan pun saudara nggak akan segan. Jangan waktu pacaran naik lift atau naik eskalator, naik Plaza Anugrah, wow, dirangkul saudara. Ya, kadang-kadang saya jemput anak-anak saudara di boncengan saudara. Ya, udah gini saudara, laki-laki perempuan, laki-lakinya dibuatnya lagi di sini pipinya supaya dibuat kepala perempuan itu di sini nanti. Ya udah. Ya gitu, naik kereta pun masih sempat-sempatan mereka, saudara. Dalam hatiku, lihatlah nanti kalau menikah. Ya, menikah nanti ya sayang-sayang, cinta-cinta menikah. Keluar semua aslinya. Betul ya? Diam-diam semua di sini, berarti sudah mengalami. Ya.
Waktu pacaran itu saudara, semua yang nampak Inang, yang baik-baik semua. Dia ganteng, suaranya lembut, ya apa enak didengar. Wah, itu jadi mak keluar aslinya. Itu dia ho. Haleluya. Mau kemana? Wah langsung. Kalau itu dia ho masih lembut, tapi ini kalau udah langsung tanda serunya sampai 10. Itu dia ho. Amin. Nah itu ya. Jadi berkomunikasi juga itu menyampaikan isi hati, menyampaikan cinta di sana. Nanti di lain waktu kita akan belajar. Yuk next. Mengapa begitu indah ketika berpacaran dulu? Ini dia, karena waktu pacaran banyak melakukan tindakan kasih. Waktu saya pacaran sama Ibu Gembala di Lubuk Pakam dulu di Medan, nggak pernah dilihatnya saya nggak punya uang. Padahal nanti malam nggak makan saya. Kenapa? Siang, bagaimana? Bisanya kita makan siang sama? Oh nanti dijawab, oh saya lagi membawa mahasiswa ke klinik, ke Tanjung Brawa, ke Galang segala macam. Oh, jadi nanti jam berapa pulang? Biasanya kan upacara pingin saja lengket kayak perangko kan begitu ya. Parut, senyum-senyum parut, ya, betul ya? Iya. Nah, maka siapa yang bayar? Sok cabut dompet. Berapa kok? Ada dulu langganan kami di sana kalau ada hadir John di sini. 88. Ya, itu ada rumah makan 88 di Lubuk Pakam di situ loh. Tapi nanti malam puasa. Puasa. Kenapa? Berpikir, oh besok kalau ada lagi kesempatan bisa makan sama, untuk besok ini tahankan saja dulu. Kan gitu lah. Ya, itulah pengorbanan cinta. Jadi kenapa tidak pernah nampak keburukan? Karena semua ditutupi dengan kasih. Ada ekspresi kasih yang menggebu-gebu, cinta yang menggebu-gebu. Ya. Malam minggu kalau di rumahnya disuruh duduk depan rumah, ada angin kayu kursinya kursi plastik seperti itu, enggak nyaman, dia harus kursi sofa. Kalau 2 jam enggak tahan masuk rumah. Tapi sama pacarnya kursi kayu bulat itu nyaman sampai jam 2 pagi nang. Senyum-senyum, saya tahu ini pengalaman ini. Anak-anak gadisnya juga senyum-senyum mulai nampak ini ya. Itu cinta. Jadi karena ekspresi cinta, tindakan cinta itulah yang membuat apa? Semakin kasih itu indah dia. Ya. Nah berikut, mengapa kebahagiaan mulai pudar setelah hubungan itu diberkati dalam pernikahan kudus? Nah pertama, karena pola pikir mereka sudah mulai berubah menjadi salah. Jadi ini yang membuat semua pudar. Yang membuat pudar itu apa? Nggak usah lagi tuan lagi. Apalagi sudah punya anak. Ya kan, udah pakai dasi, mau pergi pelayanan di gereja, Inang, gendong 1 depan, gendong lagi kiri, sudah 2, ada lagi di sini 2, ada di depan 4, yang megang semua istrinya. Bapaknya pegang Alkitab, sudah pakai jas, pakai dasi, sudah buru-buru karena nanti udah jam 10 terlambat. Nah, tidak ada di sini. Ya. Waktu jalan, jatuh. Karena bawa 4 anak kiri kanan muka belakang, saudara. Ya, semua bergantungan semua. Jatuh, saudara. Begitu jatuh, kepala kau. Wah, ini abang inilah. Dipaksa-paksa ini udah lihatlah anak-anak aja. Udahlah itu, di mana mata kau? Di mana matamu? Kan begitu kan. Waktu pacaran dulu Bapak Wawan begitu tersenggol batu kaki Bapak Wawan waktu pacaran, langsung aduh kena berdarah nih, aduh langsung baju yang baru seminggu dibeli Inang 200.000 koyak langsung ikat, saudara, langsung diikat. Tapi waktu udah menikah
udah punya anak, waduh nggak ada lagi kemesraan. Kenapa? Semua berubah, nggak usah lagi tuan lagi. Toh kita pacar, toh kita suami istri kok. Kita toh sudah menikah. Emosi semula secara wajar itu semua emosi, tindakan-tindakan kasih yang dilakukan itu berubah semua. Jadi jangan kita berpikir bahwa kasih mesra itu hanya waktu pacaran, salah. Justru ekspresi kasih mesra itu waktu sudah menikah. Amin. Ya udah, peluk istrimu, jalan seperti biasa, pegang dia. Amin. Iya. Sampai sekarang pun di depan anak-anak pun pelukan kami sama ibu gembala. Biasakan begitu. Nanti anak-anak juga akan menjadi romantis sama istrinya, romantis sama suaminya. Kalau udah pelukan, datang Sarah masuk ke tengah. Kalau pelukan kami sama ibu gembala, biasanya pelukan, ya bukan hanya mau di tempat tidur pelukan, Bapak Ibu. Pelukan datang si Sarah nanti langsung di tengah itu. Nah, dipisahkannya, cemburu dia sama papanya. Maunya dia yang dipeluk, dicium-cium. Ya. Nah, ini yang membuat memudar semua. Jadi justru waktu pacaran ini, waktu sudah menikah, nggak ada yang bisa diubah di situ. Malah yang tidak ada waktu pacaran dulu, harus ada waktu menikah. Bisa katakan amin. Dan ini yang membuat resilience pernikahan tadi menjadi sebuah pernikahan Kristen yang kokoh. Ini kuncinya. Amin. Lanjut. Wahyu 2. Tidak diperintahkan kepada kita dalam kitab Wahyu ini untuk kembali kepada kasih semula. Tetapi diperintahkan kita untuk lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau dulu sudah engkau lakukan, berkasih-kasihan, bersayang-sayang, ya udah lakukan lagi waktu sudah menikah. Jangan waktu pacaran saja. Mama Kairos gimana ya? Ya, santai aja berusi kita di belakang, seperti tidak didengar. Ya, jadi tindakan kasih, lakukan lagi apa yang pernah kau lakukan. Bahkan tadi saya katakan, yang belum dilakukan, lakukan. Dalam Kristus kita malah melakukan jauh lebih daripada apa yang semula kita lakukan. Kenapa? Kita sudah diberkati menjadi apa? Suami dan istri. Suami dan istri itu adalah rencana, idenya Tuhan menyatukan kita dalam sebuah pernikahan. Bukankah Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Inisiatif pernikahan bukan datangnya dari Bapak Ibu, bukan datangnya dari saudara, karena saudara cinta dia tidak. Karena itu kalau mau menikah, kalau pacaran, kalau sudah serius, hati-hati. Karena pacaran itu bukan menyesal sementara. Saya potong rambut kemarin, ini sudah habis ini, terpotong di dalam ini. Tapi udahlah, paling 2 minggu lagi tumbuh lagi, bentuk lagi. Betul? Penyesalan sementara. Masak nasi kita sudah kelaparan, sudah sangat pingin makan, tapi nasinya gosong. 15 menit penyesalan sementara. Hanya 15 menit, masak lagi akan ada nasi yang baru. Motong baju salah modelnya, tapi ketika ada berkat bulan depan, kita akan bisa buat lagi yang baru. Tapi menikah, penyesalan seumur hidup. Jangan cukup cinta. Cintanya harus ada pengertian dalam. Cinta yang seperti apa? Kalau melihat dia, lihat dia bagaimana kehidupan rohaninya. Apakah dia takut Tuhan? Lihat, itulah pacaran itu masa kita perkenalan, masa kita mengetahui satu dengan yang lain, masa kita menjejaki satu dengan yang lain. Bukan waktu menikah baru. Akhirnya apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu
semangkok kita makan bakso di Horas. Makan bakso, minum jus pun harus 1 gelas. Bukan karena menghemat parut, bukan. Tapi kenapa? Itulah cinta. Tapi waktu menikah bagaimana? Udah mulai senyum-senyum para ibu-ibu ini. Haleluya. Ya, oke. Next, nanti kita nggak selesai ini. Waduh. Keluhan pasangan tidak mau mesra lagi. Suka cemberut terus, suka melakukan kekerasan, lebih cinta pada hal-hal lain atau orang lain. Baru sekarang gadget. Ya. Ini gadget sekarang, waduh, sudah menggantikan posisi cinta antara suami istri, cinta antara anak dengan orang tua, bahkan cinta kepada Tuhan. Betul nggak? Jujur. Iya. Bisa kita buka Facebook, bisa WA, kita bisa habis di situ. Tapi untuk datang menara doa nanti dulu. Oke, next. Ngomel terus, pelan. Iya, ngomel. Ya, ada firman Tuhan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada. Saya tahu ibu-ibu kaum Hawa. Kaum Hawa, bapak-bapak harus tahu dulu, kaum Hawa itu 16.000 sampai 20.000 kata per hari. Ya. Kalau nggak sampai 16.000, Pak bawa aja ke Plaza Nugra. Berarti ada sesuatu dalam hatinya. Atau ajak makan bakso. Kalau nggak sampai 6.000, perempuan 16.000 sampai 20.000 satu hari. Laki-laki 5.000, 7.000 satu hari. Kenapa bisa begitu, Pak? Tapi sama-sama manusia diciptakan Tuhan. Oh no, ya. Nah. Di sini, di kepala kita ini ada otak kanan dan ada otak kiri. Perempuan, maka di situ ada pembatas antara otak kanan dan kiri, namanya corpus callosum. Corpus callosum daripada perempuan itu lebih tebal 30% daripada laki-laki. Sehingga otak kanan dan otak kirinya bekerja secara bersama-sama. Oleh karena corpus callosum yang tebal ini, maka mulutnya tidak bisa diam. Ini bagus sebenarnya, karena Tuhan yang ciptakan. Betul? Tapi pakailah itu untuk, kalau saudara punya talenta seperti itu, pergi beritakan Injil. Menangkan jiwa. Jangan hanya ke sana nggak nyaman kalau nggak menceritakan roh. Semua itu gara-gara itu. Iya, ini itu ini. Itu saja. Karena sudah korpus callosumnya dan sudah bertalenta mendarah daging, akhirnya apa? Sakit dia kalau nggak menceritakan orang satu hari. Kenapa? Sudah mendarah daging, sudah menyatu dengan dirinya. Ngomel terus. Dan firman Tuhan berkata apa? Lebih baik tinggal saja di padang gurun. Itu siapa yang bilang itu? Salomo. Tinggal saja di padang gurun. Dia perintahkan laki-laki, udah pergi di padang gurun saja daripada tinggal satu atap dengan perempuan cerewet. Bukan saya yang bilangnya. Karena itu perempuan kalau sudah tahu sekorpus callosumnya sudah tebal begitu, ya jangan ya mulai rem-rem, semuanya bisa diubah. Senyum-senyum yang laki-laki, tapi tunggu dulu. Jangan karena saya laki-laki kita tidak bongkar rahasianya ya. Oke, lanjut. KDRT. Pak, tahun 80 yang membuat KDRT sampai sekarang itu banyakan laki-laki dulu ya. Dulu sampai 2000, mungkin 2000, tapi 2000 para perempuan latihan karate semua. Sehingga sekarang terbalik, yang disiksa ya laki-laki sekarang. Betul ya? Gimana kok ketemu seperti ini kan? Untung juga pasangannya pas kan? Iya kan? Makanya ibu gembala sengaja terus menguruskan badannya.
Kan gitu ya. Iya, lanjut. Pembentukan luka batin itu Bapak Ibu itu mulai dari setiap hari peperangan yang terjadi antara suami dan istri. Korbannya adalah anak-anak. Anak-anak dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa memberontak, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dari kecil itu sudah mulai terbangun itu. Kalau tiap hari buka mata bapak mamanya cuca cita cuca, melukai satu dengan yang lain, memaki satu dengan yang lain, cuca cuca cita cita cita. Anak-anak jadi korban. Jangan, kenapa banyak anak sekarang pergaulan bebas? Kenapa anak narkoba? Jangan salahkan anakmu. Didikan itu dimulai dari rumah. Dan didikan itu lebih banyak itu dilihat dari apa? Penampilan dari orang tua. Karena orang tua itu adalah apa? Role model daripada anak. Ya. Luka batin. Syukur-syukur saja kalau dia apa? Ya, enggak, jangan syukur ya. Iya, kenapa di komunitas di rumah enggak dapatnya seperti, tapi di komunitas di luar dia dapat apa? Kedamaian. Di rumah dia sudah terluka. Nah, efek berikutnya, efek lain, ini bisa. Jadi kalau ada laki-laki cenderung dia kayak perempuan, abang, ya, satu karena dia tidak memiliki figur seorang bapak, tapi satu juga karena dia terluka sama bapaknya, terluka sama mamanya, iya sama-sama. Ya kalau dia jadi bencong itu mengubah dirinya, dia luka sama bapaknya, nggak mau dia jadi laki-laki. Kenapa? Sakit hati dia sama bapaknya. Itu efek karena luka batin, ya. Ya kalau dia nggak pergi ke komunitas lain, jatuh dalam pergaulan bebas, nah ke sana dia. Kalau dia benci sama mamanya, melihat mamanya lebih parah dari bapaknya, main karatenya mamanya, mamanya, apa yang dia buat? Dia nggak mau jadi, kalau dia perempuan nggak mau dia jadi perempuan, cenderung dia pakai baju laki-laki, penampilan laki-laki. Dia nggak mau bawa kereta Beat, nggak level katanya, tapi dia bawa apa? Kayak kereta si Messi, CBR, angkatnya lagi perempuan. Harus tahu kenapa bisa begitu. Itu dasarnya itu. Lanjut. Nah ini dia. Firman Tuhan berkata kalau berantem jangan sampai. Ya. Nah enggak Bapak Ibu, ke kanan perempuan, ke kiri laki-laki, karena lagi berantem tadi. Pernah enggak? Jujur sajalah kita. Saya pernah kok. Jangan munafik kita. Pernah. Betul? Tapi kan kita mau bertobat. Jangan diam-diaman kayak udah di surga semua. Ya. Jujur saja. Ya, ini dia. Ya ada firman Tuhan, jangan sampai ya itu sudah berubah menjadi amarah. Apalagi kalau dia udah pergi dari rumah 3 hari baru balik. Nah itu udah masalah. Nah jangan juga salahkan suaminya. Kalau suaminya pergi 3 hari nggak pulang ke rumah, koreksi diri juga. Korpus kolosum tadi. Oke. Ibu-ibu juga terima kekurangan. Bapak-bapak terima juga kekurangan daripada ibunya. Arahkan dengan baik, ya. Jangan diserang fisiknya, diarahkan saja. Lalu ibu-ibu mengerti juga kekurangan perempuan. Ibu-ibu mengertilah juga kekurangan laki-laki. Apa kekurangannya? Kalau ada laki-laki siap makan, tinggal situ. Siap pakai baju, pulang gereja, lempar situ. Lempar sana, lempar sini. Udah dikasih tahu sekali, Pak. Jangan lagi itu, gini. Udah. Mungkin agak emosi, Pak. Jangan kan tiap hari di situnya. Bapak ambil baju jas. Kenapa ini? Tiap hari minggu lalu udah mama ingatkan juga. Kok begitu lagi? Udah, kalau sekali cerewet, udah berhenti. Sekarang apa? Gini, memang dia adalah laki-laki itu. Laki-laki agak kurang apa?
kurang? Iya. Terima kekurangannya, apa salahnya, ambil, rapikan. Betul? Ya daripada perang gara-gara baju akhirnya perang. Betul ya? Saudara mau yang mana? Ambil aja, kan gak salah kan? Kamu kan istrinya, ambil aja, perbaiki. Betul? Kan gak salah itu. Daripada apa, sudah satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan, 2 kali, 3 kali. Jangan sampai 3 kali. Akhirnya apa? Main. Udah, oh inilah kelemahannya ada. Bukan berarti saya sedang membenarkan diri depan ibu gembala. Kalau saya perfeksionis, tanya ibu gembala. Kalau di rumah, di mana ada baju diletakkan di situ. Di mana diambil jas, gembala di situ. Rapi. Amin. Oke, lanjut. No gadget in bed. Kalau tidur ya tidur. Kalau waktu dengan suami istri ya itu. Jangan pegang handphone, jangan pegang yang lain. Karena disitulah tempat engkau sedang membangun komunikasi satu dengan yang lain. Membangun kedekatan batin satu dengan yang lain. Membangun keintiman kasih cinta satu dengan yang lain. Ya, saya tidak perlu mengartikan sampai ke dalamnya ini. Kalau udah di tempat tidur, no gadget in bed. Mau cerita sama suami, cerita sama istri, cerita. Gak usah ada ini. Karena itu sekarang ini sudah menggantikan cinta sama manusia. Betul? Ya jujur saja. Ya. Dan satu juga waktu tidur, baiknya jangan di tempat tidur. Saya kalau tidur, saya ambil itu handphone, saya buat di atas meja. Saya jauhkan sekitar 1 meter atau 2 meter dari atas kepala saya. Kalau saya lihat anak-anak, saya lihat ibu, mungkin karena kecapean tadi saya angkat itu handphone, saya simpan di tempat. Jangan sampai, karena ini radiasinya kuat. Waktu tidur kita, apalagi anak-anak. Anak-anak yang bayi, jangan bapak ibu hindari. Jangan buat handphone di atas kepalanya. Habis rusak itu nanti sarafnya. Anak-anak jangan buat di situ. Radiasi ini menghancurkan. Saya tidak punya waktu untuk menyampaikan ini ya karena waktu ya, tapi kulitnya saja. Handphone usahakan sama bayi, anak-anak hindari, jauhkan. Saya kalau tidur handphone nggak ada di atas kepala saya. Tanya, ada ibu gembala di sini. Saya buat di atas meja. Kadang saya merepet sama anak-anak saya kalau tertidur dari handphone, malah di bawah kepala lagi. Bahaya itu. Oke, next. Anak dilarang gitu makan ya. Tapi memang ini PR kita sekarang. Anak-anak sekarang, waduh, susah untuk. Makanya sekarang untuk tes Polri, TNI. Maka nggak ada lagi yang utuh mata sekarang. Semua gagalnya di situ. Mata sama ini ada di sini ada apa ya? Ada Pak Polisi, Pak TNI di sini. Gagalnya mata rata-rata di situ. Ya, kenapa? Anak-anak sekarang usia 2 tahun saja sudah rusak matanya. Oke, next. Gadget. Ya ini tadi gadget dirancang hanya bagi jomblo. Ya. Halo, kalau Anda belum jomblo, ya udah kalau mau tidur sama pasangan jangan ada ya, pisahkan dia. Jangan dia jadi cinta ketiga. Ya, jangan jadikan dia pribadi yang ketiga. Singkirkan dia. Kalau jomblo, dia kan enggak ada lagi penghiburnya gadget. Ngerti ya? Sedih kali ya. Sedih kali. Ya. Jadi kalau inang opung mesa tidur pakai apa, lihat-lihat handphone dulu, ya nggak masalah. Hiburannya, anak-anak jauh apa, ya udah sendiri. Kalau dulu ada bapak yang tidur samping, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada di sampingmu masih ada suami, masih ada istri, ada lagi ini, istrinya mau ngomong, Pak beras besok, nggak dengar, akhirnya apa? Sakit hati, apalagi nggak bisa lagi ngomong. Karena laki-laki kalau sudah fokus tadi, sudah fokus dia dengan satu hal, nonton dia 10 menit, 0 sampai 10 menit, dia akan lupa sekelilingnya. Jadi ingat juga ya, kalau lagi nyetir nanti Pak Barimbing Ibu,
Nyetir dari Padang Sidempuan lewat 10 menit, lalu ibu ngomong, "Pak, bagaimanalah itu kandang itu, bagaimanalah ini." Bapak itu diam saja. Jangan ibu marahi, jangan ibu cubit langsung. Nanti tiba-tiba tersentak ada pula kendaraan. Itu kelemahan laki-laki, Bu. Bukan yang dibuat-buat. 10 menit setelah dia sudah fokus, dia akan mengalami penurunan pendengaran kanan kirinya. Ya kan Ibu Gembala? Kadang-kadang memang juga begitu. Memang ya Papa ya, kalau orang lain jemaat yang ngomong langsung abang gitu. Tapi itu adalah kelemahan apa? Laki-laki. Kenapa begitu Bapak Ibu? Korpus kolosumnya tadi bekerja sendiri. Kalau perempuan 30% tebalnya, sehingga apa? Perempuan Bapak Ibu, mohon maaf ya, gendong anak, digorengnya bawang, gorengnya ikan, gorengnya, baru telepon Edanya, "Ya Eda, nanti saya ambil di rumah ya Eda." Ya, baru kakinya di bawah ngepel. Perempuan dalam satu waktu bisa melakukan 4 kegiatan serentak. Kenapa? Korpus kolosumnya. Ibu bisa mengerjakan PR sambil nonton. Bisa. Saya enggak, kalau udah nonton hilang konsentrasi saya dengan apa? PR saya. Dari mana? Harus saya, dari mana tadi ya? Jangankan PR, mau buat enggak aja nonton, udah enggak ngerti lagi. Tapi perempuan, dia bisa terima telepon, bisa makan-makan. Ya, makan-makan dia, santai, nonton lagi. Dah. Wah, ditanya apa yang dia omongin di sebelahnya, tahu dia. Kenapa? Korpus kolosumnya. Jadi ada keunggulan, ada kekurangan. Karena kita sudah di dalam Tuhan hari ini, kita akan mengerti kekurangan satu dengan yang lain. Jangan karena kekurangan itu akhirnya apa? Perang dunia ketiga di rumah. Next. Jamahan sentuhan waktu baru, pengantin baru, masih muda. Kalau udah ya ada rasanya. Kalau udah suami istri udah berkurang. Nah, bagaimana caranya? Biasakan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, biasakan. Ya, enggak masalah depan anak-anak cium suamimu, cium istrimu, enggak masalah. Anak-anak berangkat sekolah, ya kami peluk mereka, kami doakan, cium satu dengan lain, cium, nanti juga ibu juga datang cium juga bapaknya, gitu. Di teras itu kami buat, ya iya, siapa itu? Siapa? Ishak sama apa? Cium-ciuman di situ. Tapi jangan juga yang keterlaluan dah. Masuk koran nanti kita, tiba-tiba nanti disoting, dimasukkan TikTok saudara. Ya, itu pendeta. Ya. Kalau udah terlalu yang berlebihan ya. Tapi yang memang cium itu adalah cium untuk menyampaikan kasih, cinta, sayang, nggak masalah. Ya, supaya nanti anak kita dapat itu. Jadi ada satu pelajaran. Kalau seorang anak perempuan dia lihat bapaknya selalu mesra sama istri, sama mamanya, dia nanti akan menjadi seorang perempuan yang romantis, baik, lemah lembut. Ya, yuk kita latih. Jadi kenapa? Karena kita adalah role model. Oke. Lalu ya kalau seperti ini, apa yang akan terjadi? Dah, besok ngomong pun diam dia udah mau nangis dia mau menyampaikan, "Pak, aku tadi dilukai, aku tadi dituduh ini begini padahal aku tidak melakukannya." Tapi bapaknya apa? Ngorok. Pak, udah ngorok. Tersimpan. Perempuan waktu dia mengalami sebuah masalah, dia ingin cerita. Dia ingin membagi. Laki-laki, dia punya beban, dia punya masalah, dia diam. Kenapa? Otak kanannya sedang bekerja bagaimana mencari solusi. Jadi kita punya kelemahan-kelemahan. Kalau suamimu lagi diam, ada masalahnya. Jangan begitu nyampe di rumah, "Pak,
udah kutunggu jam begini, ini. Belum tahu di kantor dia mengalami masalah apa. Entah lagi dimarahi sama komandannya, sama bosnya, udah baru injak turunan. Pak, udah ku telepon dari tadi, koknya di mana Papa ini? Apa nggak ngebeludak, saudara? Dia udah dimarahi di sana, nyampe. Waktu laki-laki dia apa? Dia diam, dia akan mencari solusi jalan keluar. Perempuan beda lagi. Waktu perempuan dia mengalami tekanan, dia mau cerita. Makanya kalau digosipi, dia akan cerita sama tetangganya, dia akan gosipi yang lain lagi, dia akan ngomong itu perempuan. Dan hebatnya, bapak-bapak harus ingat ini, perempuan kalau dia mau cerita harus dilihat matanya. Betul, coba nanti marah dia kalau nggak dilihat. Lihat dulu aku, lihat dulu Pak, lihat dulu saya. Itu perempuan, memang itu dari sononya, ya, amin. Memang diciptakan Tuhan seperti itu, bukan ngarang-ngarang, bukan, memang seperti itu. Ya udah lihat dia, oke. Tapi kalau memang kita belum siap melihat dia, ya udah bilang dulu sebentar, ya, oke ya. Next. Nah, masihkah seperti ini? Masih connect kah? Apakah waktu pacaran saja seperti nggak ada rasanya kalau nggak pelukan, nggak ada rasanya kalau apalagi Valentine Day. Mohon maaf, Valentine Day banyak anak-anak muda jatuh di dalam dosa. Kesempatan laki-laki bilang apa? Kalau kau mencintai aku mau lihat cintamu itu seberapa besar cintamu kepada aku. Iya, cek banyak loh. Banyak kalau Valentine Day mungkin kalau dilihat hotel-hotel sudah, ya banyak di situ kuntilanak, pasangan nggak resmi, saudara. Hanya membuktikan cinta. Padahal setelah itu apa? Iya, ibu kan masih dosen, pernah buat satu angket, ya percakapan secara ya, sejak kapan kau sudah dipegang-pegang? Sejak kapan kau nih sama anak-anaknya? Ya, dia kan dosen. Sejak kapan kau dipegang-pegang? Sejak kapan? Survei mengatakan 80% justru dari SMP, SMA. Itu anak mahasiswa loh. Ini hati-hati saudara. Amin. Jangan waktu pacaran menggebu-gebu cintanya, sudah menikah berubah semua. Ya. Jadi waktu kita menikah semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin kasihnya lengket. Bagaimana pakaian? Haleluya. Next. Nah ini dia. Semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin cinta. Usia 25 tahun tetap mesra. Amin. Usia 40 tahun mulai keluar uban. Saya udah 47 tahun sudah mulai beruban saya kemarin. Udah 2 hari ini ibu kerja, ibu cabut uban saya. Bulu hidung saya yang paling banyak di dalam. Ya, tetap mesra. 50 tahun tetap kasih mesra. Sudah tua, sudah 70 tahun pun jangan berubah. Saya salut dengan mertua saya. Gak ada di sana. Mereka hanya 2 anak, nggak ada laki-laki, nggak ada orang di rumah. Mama mertua saya kan sakit, bapak mertua itu juga sakit. Mama mertua udah 2 hari ini di tempat tidur, tapi diangkat, dimandikan, mohon maaf, dicebok apa semua. Laki-laki loh yang melakukannya. Amin. Itulah namanya kasih mesra. Yuk, next. Kita akan selesaikan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Next. Kebahagiaan sepasang suami istri ditentukan mereka sendiri, bukan orang lain. Bahkan bukan oleh mertua, bukan orang tua kita yang akan mempererat cinta kasih kita. Ditentukan oleh kita sendiri. Yang mempererat hubungan kita antara suami dan istri bukan pihak lain, bukan pihak ketiga, tapi kita sendiri. Prinsip kebahagiaan keluarga yang pertama, ingin bahagia, lakukan tindakan kasih sebanyak-banyaknya.
Ingin parah, lakukan tindakan kebencian sebanyak-banyaknya. Oke, terakhir, seorang wanita lebih menghargai tindakan cinta kecil-kecilan setiap hari daripada tindakan besar beberapa bulan sekali. Berikan dia tindakan kasih, ya, belayan atau apa, hadiah kecil-kecilan saja daripada sekali setahun. Oke, next. Selamat mempraktekannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri.